Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya adik-adik dengan kakak di sini. Kita mau belajar matematika tentang aljabar. Adik-adik pasti sudah tidak asing kan mendengar kata aljabar. Ada yang tahu nggak sih apa itu aljabar? Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin memperkenalkan diri serta memperkenalkan teman-teman kakak nih. Nah, kakak sendiri adalah Khairunisa Fadilah. Teman kakak yang pertama ada Muhammad Hanif Al-Ghifari, dan teman kakak yang ketiga ada Gania Rahman Putri. Nah, yuk kita masuk ke materinya. Sekarang kita mau review dulu nih tentang aljabar. Jadi, aljabar ini merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat kan? Bentuk aljabar ini sendiri terdiri dari variabel atau nilai berubah, lalu konstanta atau nilai tetap, dan koefisien atau faktor pengali. Misalnya nih, ada 2A plus 1. Berarti 2 ini merupakan koefisien, A merupakan variabelnya, dan 1 merupakan konstantanya. Bagaimana sampai di sini? Kamu sudah paham kan? Oke, kalau begitu selanjutnya mari kita masuk ke operasi bentuk aljabar. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Kakak Hanif. Kakak Hanif akan menjelaskan operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, adik-adik, seperti yang tadi kakak jelaskan pada awal ya. Nah, itu sebagai contoh ya, yang tadi yang kakak jelasin di awal. Nah, di sini kakak akan menjelaskan lebih mendalam lagi, yaitu tentang aljabar. Ini masih dasarnya loh ya adik-adik. Nah, mungkin di sini kakak akan menjelaskan yaitu operasi-operasi pada bentuk aljabar. Nah, operasi-operasi pada bentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian. Nah, mungkin adik-adik sudah mempelajari di sekolah ya. Nah, di sini tapi kakak menjelaskan lagi ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, mungkin ada syarat khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya itu apa, Kak? Nah, syaratnya yaitu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis saja berarti contohnya dengan cara mengoperasikannya pada konstantanya ya. Nah, berarti contohnya 2x plus 3x. Nah, itu yang sejenis. Jadi konstantanya itu hurufnya sama gitu, x dan y. Contohnya kakak di sini penjumlahan dulu ya. Penjumlahan. Contohnya yaitu 2x plus berapa ya? 3x ya tadi kakak ya. Nah, di sini kan sejenis nih suku-sukunya. 2x plus 3x sama dengan berapa? 5x. Nah, gitu. Jadi kan sukunya sejenis. Nah, misalkan ada Kak, misalnya ada soal 3x plus 5y. Nah, kayak gini gimana Kak? Nah, kalau kayak gini berarti tidak bisa dijumlahkan. Maksudnya dalam arti kan tidak sejenis gitu suku-sukunya. Jadi kita tuliskan saja sama dengan lagi 3x plus 5y. Nah, gitu. Misalnya ada berapa lagi ya? 5x. Nah, gini. Nah, ini misalkan ada 5x. 5x. Sorry, kita ganti ke 5y ya, coba ya. Kita ganti ke 5y. 5 sorry, hapus saja. Kita ganti ke 5y. 5y plus berapa nih anaknya? 2y. Nah, hasilnya berapa adik-adik? Nah, ini karena ini sejenis, jadi kita bisa jumlahkan, yaitu
7Y. Nah, begitu adik-adik. Terus gimana Kak kalau pengurangan? Pengurangan juga sama adik-adik, dengan caranya tadi harus sukunya sejenis juga ya. Oke, langsung aja pengurangan. Nah, pengurangan tuh gimana Kak? Nah, pengurangan contohnya Kakak tuliskan berapa? 5x ya, dikurangi 2x saja. Nah, misalnya 5x dikurangi 2x. Berapa nih adik-adik? Nah, mungkin di sini karena sukunya sejenis, jadi kita bisa kurangi. Nah, yaitu 3x. Ya, 3x ya. Iya, betul. Nah, kemudian misalnya ada 6x dikurangi 3y. Nah, bagaimana adik-adik kalau misalnya kayak gini? 6x dikurangi 3y bisa nggak? Nggak bisa, karena sukunya tidak sejenis. Karena 6x dikurangi 3y, jadi kita tuliskan lagi 6x min 3y karena sukunya tidak sejenis. Nah, begitu. Misalnya ada lagi Kak, misalnya berapa ya, 7y lagi, 7y dikurangi 5y. Nah, kalau kayak gini bisa nggak 7y dikurangi 5y? Jelas bisa, karena sukunya sejenis, yaitu berapa hasilnya? 2y. Nah, begitu adik-adik. Ya adik-adik, nah pada materi sebelumnya kan kakak udah jelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan yaitu tentang operasi perkalian. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak apa sih operasi perkalian, terutama dalam materi aljabar ini? Sifatnya, terus bagaimana bentuknya? Oke. Mungkin kakak akan mengingat kembali untuk materi ini yaitu perkalian. Ingin diingat kembali ya bahwa pada operasi perkalian, terutama pada bilangan bulat, terdapat sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan. Itu apa? Ada yang ingat nggak? Nah, kakak tuliskan A, B plus C ya, ya. Sama dengan, ada yang tahu nggak apa? Nah, mungkin di sini namanya sifat distributif yaitu A kali B, A kali C. Nah, jadi kita tuliskan AB plus AC. Nah, ini pengurangan juga sama. AB kurangi C sama dengan, ada yang tahu nggak? AB juga sama, A kali B dan A kali C, yaitu tuliskan AB dikurangi AC. Nah, begitu ya, paham ya? Nah, kemudian perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Untuk melakukan operasi perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan mengalihkan konstanta tersebut dengan konstanta pada bentuk aljabar. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu kakak tuliskan di sini. Bentar. Kakak tuliskan 4x 3x, maksudnya 4 kali 3x ya. Enggak, jangan x berarti. Tuliskan seperti ini aja. 4 kali 3x sama dengan, ada yang tahu nggak? Jawabannya apa? 12x. Nah, jadi di sini kan perkalian terkonstanta yang bentuk aljabar. Nah, perkalian konstanta pada bentuk aljabar. Tadi kan udah disinggung ya, konstanta itu kayak gimana. Nah, kemudian ada lagi soalnya contohnya. 2 dikali 4y. Nah, 2 dikali 4y. Nah, tahu nggak berapa hasilnya? 8y. Nah, gitu. Kemudian bagaimana Kak? Ada yang soal seperti ini. 2 dikali 3x plus 4y. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Sama dengan, sama hasilnya. Jadi 2 dikali 3x
2 dikali 3x, kemudian juga 2 dikali 4y. Nah ini karena menggunakan sifat distributif, yaitu hasilnya berapa? 6x plus 2 kali 4y 8y. Nah seperti itu, 8y ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Perkalian, kita tuliskan judulnya perkalian dua bentuk aljabar. Dua bentuk aljabar. Di sini ya, aljabar. Nah, gimana? Seperti pada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, dalam perkalian dua bentuk aljabar berlaku juga sifat distributif. Nah, berarti di sini juga berlaku juga pakai sifat distributif. Untuk suku yang sejenis, jika variabel dikalikan maka akan menjadi pangkat. Misalnya, nah, jika variabel dikalikan, contohnya y kali y sama dengan apa? Karena variabelnya sama, yaitu y kuadrat. Nah, jadi karena y-nya sama, jadi kita kuadratkan. Sedangkan konstanta dikalikan seperti biasa. Untuk suku yang tidak sejenis, maka variabelnya akan dituliskan saja dan konstanta dikalikan seperti biasa. Tuh. Nah, perlu dipahami tadi kan untuk suku yang tidak sejenis. Untuk suku yang tidak sejenis, maka variabelnya akan dituliskan saja. Nah, dan konstanta dikalikan seperti biasa. Perkalikan, nah langsung saja. Sini ada perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, bagaimana sifatnya? Ini kakak tuliskan perkalian suku dengan dua suku. Perkalian satu suku dengan dua suku. Ya, gitu. Sifatnya bagaimana adik-adik? Nah, kakak tuliskan AX BX plus CY. Nah, ini sifatnya itu. Nah, bagaimana? Yaitu A kali X dan A kali CY. Nah, begitu adik-adik. Nah, ini sifat perkalian satu suku dengan dua suku ya. Kemudian bagaimana Kak? Ada yang perkalian tadi kan ada perkalian antara dua suku. Nah, perkalian antara dua suku juga sama. Kita tuliskan perkalian antara dua suku. Singkat aja ya karena nggak muat. Nah, antara dua suku bagaimana contohnya sifatnya? Kakak tuliskan AX plus B tutup kurung, buka kurung, CX plus D. Nah, sifatnya juga sama. Ya, gimana Kak? Seperti sifat distributif. Ini juga AX kali CX, AX kali D. Kemudian B kali CX dan B kali D. Nah, sama. Nah, ini perkalian antara dua suku ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada perkalian antara dua suku dengan tiga suku? Nah, perkalian dua suku dengan tiga suku. Nah, bagaimana? Nah, kakak juga tuliskan di sini yaitu AX plus B CX plus DX plus E. Nah, sini ketahui ya. Bagaimana Kak kalau ada perkalian dua suku dengan tiga suku?
ini 2 sukunya dan ini 3 sukunya. Ini 2 suku, 2S kalau singkat, ini 3S. Bagaimana Kak perkaliannya? Nah, untuk perkaliannya yaitu sama seperti sifat distributif juga. Jadi AX kali CX, AX kali DX, dan AX kali E. Nah, terus yang B juga sama. Kita hapus dulu ya yang ini biar nggak kelihatan. Kita hapus. Nah, yang B juga sama, B kali CX, B kali DX, dan B kali E. Sama, menggunakan sifat distributif juga. Nah, langsung saja contohnya. Contohnya seperti apa? Kita contoh. Ada soal yaitu misalnya 2x plus 3x. Nah, berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? 2x plus 3x. 2 kali 3, 6. Karena ini sukunya sama berarti x kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada lagi 2x plus dikali berapa? 3x dikali 3x plus 2y ya. Nah, bagaimana? Ini juga sama yang tadi, pakai sifat distributif. 2x kali 3x, 2x kali 2y. Nah, berapa hasilnya? Jadi 2 kali x, kan ini satu suku, jadi kita tuliskan 6x plus berapa? Karena tidak sama ya, 2x sama 2y, jadi 2 kali 2 4xy. Ya, seperti itu. Karena nggak muat ya. Ya, mungkin sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kakak berikan kepada kalian mendapatkan pahala dan mendapatkan kemudahan juga untuk belajar di rumah ya. Ya, mohon maaf bila kakak banyak-banyak salah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.